Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana caranya mengganti casing satu set pada handphone Samsung E1272 atau Samsung Flip Calamari. Dan ini adalah kondisi handphonenya teman-teman. Sebelum kita bongkar atau sebelum kita ganti, saya coba untuk cek dan koreksi kondisi handphonenya. Untuk kondisi handphonenya, casingnya sudah pada lecet dan juga sudah pada retak teman-teman. Dari itu, untuk pemilik handphone atau beliau minta diganti casing satu set dengan warna hitam. Oke, sebelum kita bongkar, kita cek dulu untuk memaksimalkan pencahayaan apakah kondisi handphone ini berfungsi dengan normal atau tidak. Oke, setelah kita tes untuk tombol dan fungsi dari handphonenya sudah normal, dan kita cek untuk di bagian keyboard bisa berfungsi dengan normal. Jadi sebelum kita kerjakan, kita tes dulu teman-teman. Oke, dan ini adalah casingnya yang sudah kita siapkan buat khusus Samsung E1272. Oke, kita akan bongkar untuk casing satu setnya beserta untuk mengecek perlengkapannya teman-teman. Oke, ini adalah casing satu set. Saya coba untuk lepas satu persatu, mulai dari tutup bagian atas atau casing bagian atas, dan di bagian ini adalah tutup belakang atau di bagian casing di bagian bawah serta tulangan tengahnya. Jadi terdiri dari tutup atas dan casing layar depan, dan juga ada tulangan tengah atau frame, dan juga di bagian tulangan keyboard atau keypadnya. Oke, ini adalah satu persatu saya coba untuk lepas agar terlihat jelas kalau casing satu set ini benar-benar lengkap. Oke, untuk kita akan kerjakan yaitu proses membongkar infonya. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian backdoor, dan kita lepas baterainya. Kita lepas untuk membuka di bagian baut, yaitu untuk membongkar tulangan tengah atau di bagian framenya. Di sini ada baut yang sudah larut atau sudah dol, tidak bisa saya ambil. Kita lepas dulu untuk di bagian tulangan tengahnya, kita angkat, dan di bagian ini adalah baut yang tidak bisa saya angkat. Oke, kita akan mengakalin atau kita akan mencabut di bagian baut yang sudah larut dengan menggunakan tang. Oke, kita angkat tulangannya. Di bagian ini adalah fleksibel yang menempel di bagian tulangan. Jadi untuk mengangkat tulangannya itu hati-hati teman-teman. Jika nanti terlalu kasar atau terlalu cepat, nanti bisa menyebabkan fleksibel bisa putus atau robek. Di bagian ini adalah engsel, kita dorong menggunakan pinset, dan harus hati-hati untuk mengambil yaitu di bagian tulangan keypadnya. Oke, untuk fleksibelnya itu terjepit sama di antara lubang engsel ya teman-teman. Jadi untuk mengambil atau melepaskan fleksibelnya harus ekstra hati-hati. Oke, di bagian ini kita buka bautnya, yaitu untuk membuka tulangan LCD atau framenya. Oke, kita buka tutup di bagian LCD atau tutup casing atas. Oke, dengan hati-hati karena di bagian bawah ada fleksibel beserta ada kabel yaitu buat speaker atas, atau di bagian ini adalah speaker plus buzzer ya teman-teman. Kita ambil dan kita angkat seperti ini, masih menempel di bagian PCB LCD. Di bagian ini adalah vibat atau getar, kita angkat. Oke, kita lepas dan kita angkat bebarengan, yaitu bersamaan dengan fleksibel yang masih menempel sama LCD nya. Oke, ini adalah engselnya teman-teman. Bagian engsel nanti kita akan lepas dan kita pasangkan ke tulangan frame LCD nya. Oke, kita ambil, kita dorong di bagian dalam engsel. Oke, kita angkat, kita simpan dulu
sudah kita lepas untuk engselnya, dan kita akan pasangkan engselnya ke tulangan frame LCD. Oke, kita presisikan dan pastikan benar-benar terpasang dengan sempurna teman-teman. Di bagian ini adalah pelindung, yaitu LCD yang ada di bagian frame. Oke, kita pasangkan, kita presisikan ke frame LCD nya. Dan oke, langkah selanjutnya ini ada perlengkapan untuk plat buat yaitu pelindung frame-nya atau engselnya kita pasang dan kita rakit. Untuk LCD kita pasangkan ke frame yang baru, dan di bagian ini sudah tutup bagian atas. Ini adalah karet, yaitu untuk membatasi di bagian pembukaan atau membuka di bagian handphonenya. Di bagian ini adalah magnet buat sensor pembuka flip atau pembuka lipat LCD nya teman-teman, agar posisi LCD itu saat kita membuka flipnya atau membuka lipatnya itu layarnya bisa tampil sendiri. Oke, kita pasangkan untuk lem ke bagian lubang yang ada di bagian frame LCD, lalu kita pasangkan magnetnya. Oke, langkah selanjutnya kita rakit untuk penutup LCD nya atau tutup di bagian frame LCD. Kita presisikan dan kita rapatkan kembali. Langkah selanjutnya kita pasang baut ke bagian dari bawaan semula teman-teman. Oke, tutup ini adalah bagian tutup baut dari bawaan spare partnya. Kita pasangkan sesuai warna hitam. Oke, sudah terpasang untuk di bagian atas, dan sekarang kita akan merakitnya di bagian bawah, yaitu ada di bagian tulangan keypad sama tulangan tengahnya. Ini ada engsel juga atau buat lubang engsel. Kita lepas yang ada di bagian tulangan yang lama, kita akan pasangkan ke tulangan yang baru. Oke, ini adalah plat buat penyangga atau buat pembatas engselnya. Kita harus memasangnya lagi dengan menggunakan solder agar tidak mudah lepas teman-teman. Kita pasangkan engselnya ke tulangan keypad dan presisikan keypadnya, dan kita pasangkan mesin ke tulangan keypad. Oke, langkah selanjutnya kita pasangkan dulu. Sebelum kita merakit tulangan tengahnya, kita pasangkan atau kita gabungkan di bagian mesin bawah sama antara mesin atas. Kita masukkan dulu fleksibelnya ke lubang engsel dan kita presisikan ke tulangan atas dan tulangan tengah. Oke, kita tekan dengan ekstra hati-hati, yaitu untuk memasukkan engselnya, dan sudah terpasang. Hati-hati untuk memasang di bagian itu teman-teman, karena jika meleset sedikit bisa menyebabkan LCD terselip, atau maksud saya fleksibel terselip atau bikin robek atau putus. Jadi harus hati-hati untuk memasukkan engsel antara tulangan tengah sama tulangan atas. Oke, kita rakit untuk tulangan bawahnya, kita pasang semua untuk bautnya, dan kita sudah selesai untuk perakitannya. Dan ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Sangat mudah sekali apabila kita ekstra hati-hati dan detail untuk mengganti casing satu set Samsung Flip Caramel atau tipe serinya E1272. Untuk memastikan engselnya itu bisa berfungsi dengan normal, harus dites terlebih dahulu. Oke, kita nyalakan infonya untuk memaksimalkan pekerjaan, yaitu apakah LCD sama segala fungsi dari handphone ini bisa berfungsi dengan normalkah atau tidak. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Sudah terpasang semua untuk casing satu set dan sudah kembali baru lagi handphonenya. Oke, ini adalah casing bekas yang tadi sudah kita bongkar, yaitu dari bawaan warna putih. Sudah selesai semua untuk kita ganti, yaitu casing satu set Samsung E1272. Hasilnya bagus dan engselnya juga bisa berfungsi dengan normal. Kita tinggal tes untuk memaksimalkan pekerjaan, yaitu dimana sensor LCD nya saat kita membuka, yaitu LCD nya hidup otomatis. Oke,
Sudah selesai semua dan hasilnya rapi, bersih, dan HP-nya kembali baru lagi. Dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk para teman-teman semua dan khususnya para pemula. Oke, jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, share, dan komen. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.